Sekolah Birokrasi Channel. Kali ini tema yang kita bahas adalah mengapa sistem pemilihan kepala daerah saat ini belum efektif di dalam menemukan kepala daerah yang handal untuk mengelola birokrasi. Para pemirsa Sekolah Birokrasi, sekedar mengingatkan kembali, bila belum mensubscribe channel ini, jangan lupa nanti di subscribe, like, dan komen. Tema kita kali ini memang agak sedikit bersifat konseptual, namun kami merasa bahwa ini sangat penting untuk dibahas, berhubung sangat erat kaitannya dengan pertanyaan yang sering kali muncul, yaitu mengapa birokrasi pemerintah masih terhitung jari yang sudah dikategorikan sebagai birokrasi yang telah berbasis kinerja atau sukses menjalankan visi misinya. Karena itu pertanyaan tersebut akan dijawab lewat kajian dari sudut pandang tentu, kajian administrasi negara atau publik dan reformasi birokrasi. Harus diakui bahwa untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja banyak ya perspektif yang dapat digunakan. Namun kali ini disesuaikan dengan misi podcast ini, yakni bagaimana agar reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya bisa lebih efektif. Baik, untuk mengkajinya ini kita mulai dari sejarah, di mana menurut sejarah Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih setengah abad lamanya, walaupun lamanya ini masih diperdebatkan. Tetapi saya tidak ingin terlibat di dalam perdebatan ini. Tentu hanya berkaitan dengan tema kita kali ini. Pertanyaannya, apa hubungannya pilkada dengan penjajahan negara Belanda ini? Yang harus kita bahas tentu lebih lanjut sehingga akan mendapatkan jawaban. Pertama tentu hubungannya karena Belanda ini menjajah Indonesia, dan ketika meninggalkan Indonesia itu Belanda mewariskan kepada negara yang baru kita merdekakan dengan sistem administrasi pemerintahan dan model birokrasi yang digunakan oleh Belanda. Walaupun praktik sistem administrasi negara yang dipraktikkan di Indonesia itu selama menjajah tidak persis sama di negara asalnya, tapi dominan adalah cara-cara yang digunakan oleh negara Belanda. Nah, hubungan antara warisan Belanda inilah yang dengan sistem pemilihan kepala daerah sebagai kata kunci untuk menjawab pertanyaan mengapa pilkada tidak mampu menghadirkan pemimpin yang mampu memimpin birokrasi dengan baik, sehingga birokrasi yang dipimpin kepala daerah kurang efisien, kurang efektif, dan bahkan kurang inovatif di dalam membantu kepala daerah mewujudkan janji-janji politiknya. Nah, hubungan tersebut lebih jauh dapat dianalisis karena sistem administrasi negara yang digunakan oleh Belanda ketika menjajah Indonesia itu kita kategorikan sebagai sistem administrasi negara berdasarkan tipe Rechtsstaat atau sumber hukumnya itu Rechtsstaat. Nah, negara Belanda ini adalah negara yang termasuk dalam negara-negara Eropa kontinental yang menggunakan sistem administrasi negara berbasis pada hukum. Sehingga kita ketika Indonesia merdeka, maka sistem administrasi negara yang digunakan tentu dominan adalah peninggalan Belanda, yang juga dikategorikan sebagai negara yang mempraktikkan Rechtsstaat. Nah, ketika Indonesia merdeka, maka pada saat yang sama kita memerlukan sistem administrasi negara dan birokrasi yang dapat kita gunakan sesegera mungkin untuk menjadi mesin pemerintahan yang efektif. Harus diakui bahwa pendiri bangsa kita ini telah membangun sistem administrasi negara yang sendiri, namun tentu tidak bisa lepas dari sistem administrasi negara yang diwarisi oleh penjajah. Karena sistem ini pula yang digunakan selama ratusan tahun, sehingga sistem administrasi negara yang paling kita kuasai dan tentu menggunakan sistem administrasi negara yang digunakan oleh penjajah. Nah, sehingga ini sudah berakar dan membudaya ya, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam berinteraksi dengan warganya. Harus pula kita akui bahwa para pendiri bangsa ini membangun sistem administrasi negara beserta model birokrasinya masih tetap memperhatikan norma dan budaya yang ada di negara kita. Sehingga ada perpaduan antara nilai universal negara-negara maju pada saat itu, tidak hanya Belanda, dan juga yang telah ada di negara kita dengan mengadopsinya berupa nilai-nilai lokal bangsa Indonesia.
Nah, kajian kita terlebih dahulu akan arahkan pada instrumen yang digunakan mengelola bangsa dan negara. Nah, di negara kita ini, kita mengenal sumber hukum yang tidak bisa dirubah, yakni Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Karena kita ini sudah menyepakati sumber tersebut. Di dalam tahap awal perjalanan bangsa kita setelah merdeka, kita mengenal suatu peristiwa ya, di mana dalam mukadimah Undang-Undang 45 itu, khususnya yang pertama, masih kita kenal adanya Piagam Jakarta ya. Dan di dalamnya terdapat kalimat yang mengatakan bahwa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian kalimat ini itu ada keberatan dari sebagian masyarakat kita, khususnya di provinsi tertentu, untuk merubahnya. Sehingga disepakati kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, peristiwa ini tentu menyadarkan kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah satu kesatuan, sehingga harus mengedepankan persatuan dan musyawarah. Bhinneka Tunggal Ika juga mengandung hal yang sama, bahwa dalam berbangsa kita itu adalah satu kesatuan tanpa perbedaan dan diskriminasi, baik dari sisi suku, agama, ras, adat istiadat, semuanya adalah satu. Nah, selanjutnya pertanyaan kita ingin ajukan, jadi bila ingin mempelajari sistem administrasi sebuah negara itu dari mana? Nah, dalam teori-teori disebutkan bahwa sistem administrasi suatu negara itu dapat dilihat dari sumber hukum dan perundang-undangan yang ada. Tentu di Indonesia termasuk juga, berarti kita harus menengok kembali kepada sumber hukum yang kita gunakan. Nah, seperti telah disebutkan di awal tadi bahwa di negara kita mengenal sumber hukum yang tidak bisa dirubah, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, selama kurun waktu periode pemerintahan sejak merdeka hingga sebelum Orde Reformasi, sistem hukum atau administrasi negara yang digunakan masih sepenuhnya dituntun oleh sistem hukum Reichstat. Namun sejak Orde Baru, Orde Reformasi, roh daripada sistem administrasi negara yang bersifat Reichstat ini mulai bergeser. Tanpa kita sadari bahwa sistem administrasi negara yang selama ini digunakan sebelum Orde Reformasi, selain telah menjadi kebiasaan, bahkan telah menjadi budaya di pemerintahan, dan ketika juga pemerintahan itu berinteraksi dengan masyarakatnya, termasuk yang kita persoalkan yakni mekanisme pemilihan kepala daerah dan bahkan presiden, itu sepenuhnya masih bernuansa full Reichstat. Di dalam konsep kita mengenal sistem hukum itu di dunia ada dua, yaitu Eropa kontinental atau yang disebut dengan civil law system, dan Anglo-Saxon yang atau kita kenal dengan istilah common law system. Pada negara-negara penganut hukum Eropa kontinental menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga semua negara yang menganut sistem tersebut memiliki konstitusi tertulis. Dan sampai sekarang kita mengenal, sering dengar di Indonesia bahwa di negara ini hukum adalah panglima. Itu berarti nuansanya Reichstat ya. Nah, negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental ini itu banyak dipraktekkan, misalnya negara-negara seperti Perancis, Jerman, Italia, sebagian Amerika Latin, Belanda, dan termasuk bekas jajahan Belanda. Dalam hal ini tentu termasuk Indonesia gitu. Nah, sementara sistem hukum yang kita kenal yang kedua adalah Anglo-Saxon. Ini berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya, yang kemudian bertolak belakang dengan sistem hukum di Reichstat. Nah, sistem hukum Anglo-Saxon ini cenderung lebih mengutamakan hukum yang berasal dari kebiasaan, hukum yang berjalan dengan dinamis dan sejalan dengan dinamika masyarakat, dibentuk melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi. Diharapkan hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, sistem hukum ini banyak digunakan di negara-negara seperti Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Selain negara itu juga ada beberapa negara yang menerapkan sistem Anglo-Saxon tersebut dipadukan dengan sistem hukum adat dan hukum agama di negara mereka, seperti misalnya Pakistan,
India, dan Nigeria. Nah, akar masalahnya di mana? Nah, ketika Undang-Undang 45 diamandemen, maka terjadilah perubahan filosofi dan substansi makna demokrasi, terutama diperjelas di dalam undang-undang turunannya, yang mendefinisikan kata demokrasi bisa dalam bentuk pemungutan suara atau voting, dan tidak lagi dalam konteks permusyawaratan dan perwakilan, seperti yang diamanatkan di dalam dasar negara kita, khususnya sila keempat dalam Pancasila, dan Undang-Undang 45, khususnya setelah diamandemen kedua dengan menambah beberapa ayat pada pasal 18. Ini artinya bahwa di antara 4 pilar kebangsaan yang telah disepakati para pendiri bangsa ini, salah satu pilar dasar dalam Pancasila telah ditinggalkan, yakni pada sila keempat, yakni kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya demokrasi kita di mana ada kerakyatan dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis pada permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kondisi ini lebih diperparah dengan diturunkannya pasal dalam Undang-Undang 45 persi amandemen ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis di parlemen dengan cara voting, artinya 1 orang 1 suara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengawali implementasi pemilihan kepala daerah secara langsung yang umum, bebas, dan rahasia. Setahun sebelumnya dalam sidang MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 dilakukan amandemen kedua yang mengubah aturan tentang pemerintahan daerah. Sebelumnya pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem permusyawaratan menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan berhak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Nah, pasal ini diamandemen menjadi pasal 18 ayat 1 sampai 5. Di ayat 4 disebutkan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, pasal ini sangat jelas menghapus klausa dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan dalam risalah sidang BPUPKI sebagai demokrasi perwakilan. Nah, pasal 18, 18A dan 18P Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen kedua telah mengubah format negara kesatuan statis menjadi negara kesatuan dinamis yang mengandung unsur-unsur federalis dan pengaturan otonomi pluralis sebagai prinsip dasar dalam mengatur hubungan pusat dan daerah. Nah, apa dampaknya? Tentu pada sistem administrasi negara dan berkonsekuensi pada birokrasi. Nilai-nilai negara yang tergabung dalam Anglo-American ini atau Anglo-Saxon ini dengan ciri demokrasinya yang bersifat individual, liberalis mulai diadopsi ke dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Hukum Anglo-Saxon mengedepankan prinsip stateless community, di mana jarak antar negara masyarakatnya secara prinsipil memang jauh, yang sangat tentu berbeda dengan sistem Rechtsstaat, di mana hubungan antar negara dengan individu dekat, sehingga semua kehidupan masyarakatnya diatur di dalam perundang-undangan, baik yang bersifat privat maupun yang bersifat publik. Sementara sistem penilaian terkait pemerintahan itu baik atau buruk didasarkan pada seberapa tingkat kepuasan individu, maka tidak heran sistem pemilihan baik presiden maupun gubernurnya di negara-negara yang menerapkan Anglo-Saxon ini itu berbasis pada jumlah individu yang memilih calon, bukan pada musyawarah mufakat. Sehingga secara tidak langsung ukurannya pada kuantitas, bukan pada kesepahaman seperti yang telah berlaku di Indonesia, yang telah berakar kuat dan dipraktekkan baik selama penjajahan, terutama pada setelah merdeka ya. Prinsip kuantitas yang menjadi ukuran tidaklah cocok pasti di Indonesia, karena masyarakat Indonesia itu akar budayanya bukan pada individualis. Model pemilihan kepala daerah seperti yang menggunakan prinsip zero sum game, ya, di mana menggunakan persentase kemenangan 50+1 merupakan dasar untuk menentukan siapa yang terpilih. Prinsip ada yang kalah dan ada yang menang, dan tanpa menghiraukan bahwa ada sebagian besar juga rakyat yang kecewa dengan hal tersebut karena tidak memilih calonnya.
Tapi itulah sistem demokrasi di negara liberal yang mempraktikkan prinsip-prinsip Anglo-Saxon. Nah, pada situasi inilah menyebabkan sistem pemilihan kepala daerah yang selama ini menggunakan model Anglo-Saxon yang tidak berakar dalam kebiasaan masyarakat kita kemudian menimbulkan kontraproduktif di Indonesia. Bukannya diharapkan akan munculkan pemimpin kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan tidak menimbulkan konflik horizontal, ternyata setelah kurang lebih 23 tahun kita praktekkan cara ini, belum banyak merubah secara signifikan peran kepala daerah terhadap daerah yang dipimpinnya, tanpa menafikan adanya kepala daerah yang berprestasi, namun bukan dalam sebuah sistem yang melembaga dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita selama ini. Akibatnya setiap kepala daerah yang berprestasi, selesai masa jabatannya maka prestasinya tidak berlanjut dalam sistem kelembagaan, pemerintahan maupun birokrasi yang ada. Proses seleksi untuk diajukan dalam setiap pilkada tidak melalui proses yang panjang lewat track record selama ini. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka ini, calon-calon ini, memiliki amunisi yang cukup dan populer. Populernya bahkan tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemerintahan. Nah, apa dampak bagi birokrasi? Bahwa sebagai mesin pemerintahan, maka model birokrasi yang digunakan harus mengikuti pola sistem administrasi Anglo-Saxon, yaitu kapitalisme. Birokrasi harus mengikuti pola berpikir kapitalisme yang kita kenal saat ini, yaitu New Capitalism, yang menghendaki pemerintah tidak terlalu perlu mengurusi masyarakat. Dan kita kenal istilah jargonnya itu, jangan tanya siapa yang melayani Anda, tetapi yang terpenting Anda tetap terlayani. Ini terlihat bahwa ada jarak gitu. Siapapun yang melayani tidak harus negara gitu. Dan ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip Prestat. Nah, prinsip ini menyebabkan mekanisme pelayanan publiknya diserahkan ke pasar atau swasta atau lewat mekanisme pasar, atau mengikuti prinsip neoliberalisme. Karena prinsip neoliberalisme itu, distorsi yang terjadi di dalam proses perekonomian itu disebabkan karena terlalu banyak intervensi pemerintah atau negara. Karena itu biarkan mereka melaksanakan kegiatan ekonominya itu melalui mekanisme pasar atau invisible hand yang di klasik itu. Nah, sementara Indonesia yang menganut sumber hukum dan sistem administrasi bersifat Lestat dengan model birokrasi Weberian State itu bertolak belakang dengan model mekanisme pasar. Tetapi menggunakan model modernism. Nah, karena itu model Weberian State ini di negara-negara yang masuk dalam kategori Eropa kontinental itu terus memperbarui diri dan dibantu oleh kampus-kampus yang kemudian terus berusaha memperbarui kajian-kajian mereka bagaimana agar Weberian State ini bisa relevan dan mengikuti konteks global saat ini. Sehingga yang kita temui dalam kajian-kajian terakhir itu bahwa model birokrasi di negara-negara mempraktekkan Lestat itu kemudian menyebut dengan istilah New atau Neo-Weberian. Nah, saya kira ini yang perlu kita diskusikan kemudian, mengapa selama 32 tahun sistem pilkada kita ini belum mampu menghasilkan secara signifikan ya kepala daerah yang diharapkan itu menjadi dirijen atau kapten daripada birokrasi, yang kemudian birokrasi yang sedemikian besar resources yang dimiliki itu bisa dioptimalkan keberadaannya sehingga berujung pada meningkatnya tentu kesejahteraan rakyat. Karena itu reformasi birokrasi seyogyanya ini juga memperhatikan aspek ini. Sehingga selalu saya mengatakan bahwa mereformasi birokrasi bukanlah tindakan yang entitasnya hanya seputar birokrasi, tapi memerlukan juga reformasi di sektor-sektor lain. Tidak hanya ekonomi, tapi paling penting adalah aspek politik. Jadi reformasi terhadap aspek politik menjadi sangat penting. Itulah sebabnya dulu kita lihat ketika ada seorang presiden Amerika dulu mengatakan, Woodrow Wilson yang mengatakan bahwa birokrasi atau administrasi itu bekerja setelah politik bekerja. Nah, ini menunjukkan bahwa birokrasi itu sangat bergantung kepada kerja-kerja politik. Nah, kita lihat bahwa sesuai dengan pembahasan awal tadi saya di depan itu menunjukkan bahwa birokrasi akan terhambat ketika konstitusi sebuah negara itu
tidak sejalan. Jadi ini tentu harus relevan antara seperti apa sistem administrasi negara yang merujuk pada perundang-undangan yang ada, lalu kemudian birokrasinya itu adalah mesinnya yang menghantar apa yang menjadi tujuan-tujuan daripada bangsa dan negara ini. Apa yang terjadi di kita bahwa ada anomali yang terjadi antara praktek sistem pemilihan kepala daerah kita dan bahkan presiden dengan apa yang menjadi dasar daripada atau kehendak daripada pendiri negara ini yang dulu menyusun sedemikian baik, lalu kemudian mengadopsi cara-cara atau kultur politik yang sama sekali berbeda dengan apa yang dipraktikkan di Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun setelah merdeka. Nah, ini seringkali saya mencoba untuk menganalogikan seperti layaknya seorang perempuan ingin cantik lalu kemudian melakukan operasi misalnya hidung, tetapi dagingnya itu bukan dari daging dirinya. Apa yang terjadi? Tentu terjadi pembusukan. Ini yang terjadi saat ini, bahwa selama 32 tahun kita melakukan praktek-praktek di dalam memilih pimpinan birokrasi itu bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah masyarakat yang senantiasa setiap ada pilkada akan muncul konflik-konflik horizontal karena tidak biasa dengan sistem itu. Dan akar budaya kita mengajarkan yang tertuang di dalam Pancasila, di dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar sebelumnya di amandemen itu, ya musyawarah mufakat, dan itu memang prinsip dasar kita di dalam ya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi ini semua prinsip-prinsip dasar diabaikan dan mengadopsi cara-cara individualisme. Karena itu kita lihat sistem pemilihan presiden maupun gubernur negara-negara yang Anglo-Saxon itu memang mengedepankan faktor kuantitas. Karena hak individu itulah titik anjaknya. Sehingga yang dihitung adalah berapa jumlah pemilih. Kalau Indonesia kan bukan. Nah, ini yang saya kira perlu diskusikan kita lebih jauh, bagaimana agar supaya birokrasi ini tidak konyol sendiri gitu, berusaha untuk mempraktekkan pemerintahan menurut konstitusi, tapi kemudian tidak sejalan dengan culture kita gitu. Nah, ini kita tidak menolak tentu kemajuan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemajuan birokrasi negara-negara maju itu kita mampu adopsi dan sekaligus kita adaptasikan dengan konteks culture kita, sehingga tidak menjadi sebuah anomali. Ini saya kira yang penting untuk kita renungkan. Nah, sekiranya Indonesia konsisten dengan restart, lalu kemudian birokrasinya itu menggunakan pola Neo-Weberian State yang terbaru ini, atau New Weberian State itu, maka bukan berarti Weberian State tidak mengikuti perkembangan zaman, tapi bahkan bisa adaptif dengan perubahan. Karena itu dengan Neo-Weberian State sekarang ini, itu memperkuat mekanisme pemerintahannya itu dengan memperkuat kembali negara sebagai fasilitator utama di dalam menyelesaikan problem baru, khususnya berkaitan dengan dampak globalisasi, perubahan teknologi, pergeseran tentang demografi dan lingkungan, dan tentu ini di dalam kaitan dengan prinsip hubungan antara negara atau pemerintah dengan rakyatnya. Jadi tetap dalam konteks mengedepankan pentingnya masyarakatnya. Ada kedekatan tetap terjaga. Memperkuat kembali peran demokrasi perwakilan. Nah, ini yang kita pernah praktekkan di masa lalu ya. Tentu dengan ada penyimpangan-penyimpangan, tapi kalau itu konsisten kita bisa lakukan, itu pasti akan sangat bagus karena tidak jauh dari akar budaya kita. Nah, ini baik di pusat maupun regional atau daerah sebagai elemen yang sah di dalam aparatur negara. Nah, jadi dengan Neo-Weberian State ini itu memperkuat kembali peran hukum administrasi yang sesuai dengan modernisasi dengan mempertahankan dasar-dasarnya. Prinsip-prinsip yang terkait dengan hubungan negara dengan warga negara, termasuk kesamaan di depan hukum, menjaga aspek keamanan warga, dan tersedianya secara khusus tindakan-tindakan negara yang legal karena basisnya pada konstitusi. Memelihara ide tentang layanan publik dengan status, kultur, tentu istilah-istilah dan kondisi yang berbeda-beda di setiap bagian wilayah daripada Indonesia. Kalau ini kita mau konsisten menerapkan gaya Weberian State yang telah
perbarui di beberapa negara-negara yang sama mempraktekkannya di negara kita. Sehingga terjadi pergeseran dari orientasi internal aturan birokrasi ke arah orientasi eksternal, berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan warga negara atau masyarakatnya. Jadi rute utamanya adalah untuk mencapai hal ini bukan dengan menggunakan mekanisme pasar, walaupun mungkin dengan menggunakan secara ringan, tetapi bagaimana menciptakan budaya kualitas dan pelayanan yang lebih profesional kepada warganya. Yang berikutnya adalah suplemen ya. Jadi perubahan ini bukan menggantikan, tetap peran demokrasi perwakilan dengan serangkaian sarana konsultasi dengan perwakilan langsung, dan tentu mendengar pandangan-pandangan daripada warga negara. Nah, ini kita bisa lihat beberapa praktek yang sudah terjadi di negara Eropa Utara, ya. Jerman, ada Belgia, ada Prancis, ada Italia. Jadi mereka itu tidak kemudian serta-merta larut di dalam pengaruh global berupa Anglo-Saxon ya, atau American Anglo-Saxon ini, sehingga tetap dengan ciri khas negaranya. Tentu penerapannya akan berbeda-beda konteksnya, tetapi dalam ruang sumber hukum yaitu Rechtsstaat dan menggunakan model birokrasi Weberian State. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mengapa penting saya bahas ini? Karena kalaupun kita membahas dengan banyak ya, luas dalam mengenai area-area perubahan dan reformasi birokrasi, tetapi ada sumber utama yang sangat menentukan seperti apa efektivitas reformasi birokrasi itu adalah pada kepala daerahnya, karena dia adalah pemimpin birokrasi. Namun sayang sistem pemilihan daerah ini tidak kemudian mengedepankan bagaimana aspek kompetensi yang utama, sehingga birokrasi yang sedemikian besar manfaatnya ini kalau dioptimalkan itu bisa mensejahterakan rakyat. Nah, inilah yang ingin saya bahas, bahwa pentingnya terjadi proses untuk menjadikan secara sinergitas antara Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika kita, NKRI, dengan perundang-undangan kita, lalu kemudian implikasinya bagi sistem perpolitikan kita, khususnya berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah, karena ini akan berdampak langsung pada efektivitas birokrasi, termasuk di dalam kita berupaya untuk mereformasi birokrasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan negara kita sepanjang waktu. Inilah yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu lagi di dalam tema-tema lain di dalam Sekolah Birokrasi Channel. Salam reformasi birokrasi.